Komunikasi bisnis merupakan salah satu hal yang penting dalam menjalankan suatu bisnis atau perusahaan. Komunikasi ini bisa diartikan sebagai suatu komunikasi yang dilakukan secara verbal maupun nonverbal, di mana dalam komunikasi ini berisi pendapat, ide, gagasan, maupun informasi. Komunikasi ini dapat dilakukan secara personal maupun impersonal. Ada variabel sumber atau komunikator. Sumber atau komunikator merupakan variabel penting dalam komunikasi bisnis karena merupakan pihak pertama yang mendorong terjadinya komunikasi atau merupakan pihak yang mengambil inisiatif mendorong terjadinya proses komunikasi. Di samping itu, penerima atau penolakan pesan komunikasi seringkali terkait dengan penilaian suka tidak suka, percaya tidak percaya, atau respek tidak respek, penerima atau komunikan terhadap komunikator. Yang kedua, ada variabel pesan. Pesan dapat diartikan sebagai sesuatu yang berupa pengetahuan, gagasan, pendapat, informasi, atau instruksi yang disampaikan komunikator kepada orang lain atau dari satu lembaga kepada lembaga lain, dari satu orang kepada lembaga lain. Pesan ini dapat disampaikan secara personal atau impersonal dengan menggunakan simbol atau sinyal tertentu. Pesan yang menggunakan kata-kata dinamakan pesan verbal, dan pesan yang disampaikan dengan tidak menggunakan kata-kata seperti menggunakan bahasa tubuh dinamakan pesan nonverbal. Yang ketiga, ada variabel penerima atau komunikan. Komunikan atau penerima merupakan salah satu komponen komunikasi yang penting untuk kita cermati, karena komunikan akan menentukan bagaimana cara kita berkomunikasi. Misalnya, perhatikan saja saat orang mengajak berbicara dengan seorang bayi akan mencadel-cadelkan ucapannya. Namun, orang yang sama akan berbicara dengan cara yang berbeda saat berbicara dengan temannya. Untuk yang keempat, ada variabel konteks. Komunikasi sejatinya berlangsung dalam konteks tertentu karena komunikasi itu bersifat alamiah dan bisa juga memang sengaja diciptakan. Konteks komunikasi yang alamiah adalah situasi komunikasi yang tidak diciptakan suasananya sehingga merupakan suasana keseharian yang wajar. Sedangkan konteks yang kita ciptakan adalah suasana yang sengaja kita buat. Yang kelima, ada variabel saluran. Komunikasi yang dilakukan manusia pasti menggunakan saluran komunikasi tertentu. Ada saluran yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan massa atau banyak orang yang dinamakan dengan media massa. Tapi ada juga saluran yang untuk pembicaraannya di antara dua orang, seperti telepon. Untuk yang keenam, ada variabel efek. Suatu saat setelah membaca iklan lowongan kerja di koran, seorang pengangguran menyatakan dalam hatinya, mungkin ini lowongan yang sesuai dengan kualifikasi yang saya miliki. Lantas, si pengangguran itu pun mengembangkan harapan. Dia merasa yakin akan diterima di perusahaan tersebut. Lalu, mulai membayangkan apa yang akan dikerjakan nanti setelah menjadi karyawan. Itulah contoh dari efek komunikasi. Untuk yang pertama, melalui forum. Biasanya forum ini digunakan untuk membahas mengenai obrolan yang tidak terlampau serius. Bahkan juga hanya dilakukan di saat-saat jam santai. Terkadang bahkan membicarakan urusan pribadi. Namun diselilingi dengan canda tawa dan isi obrolan tidak terkesan serius dan berkaitan dengan masalah yang ada. Yang kedua, ada grup obrolan. Hal ini mempermudah dalam menginformasikan pengumuman penting, diskusi, atau bahkan juga izin. Tentunya, di riang obrolan ini dapat juga terjadi komunikasi baik antara bawahan dan atasan atau juga sebaliknya. Yang ketiga, ada rapat. Rapat biasanya merupakan agenda rutin dalam sebuah organisasi. Pemimpin rapat biasanya adalah pimpinan organisasi itu sendiri. Rapat dapat membahas berbagai hal, mulai dari target bulanan, pencapaian, hingga hambatan atau kendala
yang menghambat pencapaian tujuan. Yang keempat ada diskusi. Diskusi menjadi salah satu cara untuk melakukan komunikasi internal dalam organisasi. Diskusi dilakukan biasanya untuk memecahkan masalah atau mencari sumber dari masalah untuk ditemukan solusinya. Untuk yang kelima ada presentasi. Presentasi atau pemaparan biasanya dilakukan untuk menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan hal baru dalam organisasi. Biasanya, ketika ada pokok permasalahan atau topik baru yang ingin, maka presentasi akan dilakukan sebagai proses komunikasi efektif. Yang keenam, persuasif dapat diartikan sebagai teks untuk membujuk atau mengajak orang lain agar mengikuti pemikiran atau tindakan tertentu. Teks ini ditulis untuk meyakinkan orang lain. Hal ini adalah bahwa pendapat, gagasan, dan ide yang ditulis terbukti benar sehingga layak diikuti. Contohnya seperti dengan mengonsumsi buah-buahan, tubuh akan mendapatkan berbagai nutrisi serta vitamin yang dibutuhkan seperti vitamin C. Karena kandungan pada vitamin C dapat meningkatkan kekebalan tubuh, sehingga kita tidak mudah terserang penyakit. Yang pertama ada lobby tradisional, menggunakan lobby untuk mendekati pengambilan keputusan. Contoh, dalam rangka pencalonan gubernur dan wakil gubernur 2013, para calon, misalnya Win dan HT, dengan melakukan pendekatan diri terhadap masyarakat, agar masyarakat mengenal sisi kehidupan sosial Win dan HT dan sekiranya dapat memilih Win dan HT saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Yang kedua ada lobby akar, menggunakan masyarakat untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Contoh, adanya pemilu, masyarakat sendiri yang melakukan pemilihan atas calon yang sudah tercantum namanya pada lembar pemilu. Yang ketiga ada lobby political action committee, yakni komite yang dibentuk perusahaan-perusahaan besar agar wakilnya dapat duduk di parlemen atau pemerintah.